Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diary Bansos. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rizkinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang positif 4 bantuan ini lanjut cair setelah pemilu. Mulai dari PKH hingga BLT mitigasi resiko pangan Rp600.000. Ada yang mengabarkan BLT mitigasi resiko pangan cair bareng BPNT alokasi bulan Februari tahun 2024 Rp600.000 ditambah Rp200.000. Apakah memang benar kabar tersebut? Untuk mengetahui jawabannya, simak terus videonya, jangan skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diary Bansos, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diary Bansos dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diary Bansos ini. Dan silakan di-share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya tentang positif 4 bantuan ini lanjut cair setelah pemilu. Mulai dari bantuan PKH hingga BLT mitigasi resiko pangan Rp600.000. Ada yang mengabarkan BLT mitigasi resiko pangan cair bareng BPNT alokasi bulan Februari tahun 2024. Rp600.000 ditambah Rp200.000. Apakah benar kabar tersebut? Untuk mengetahui jawabannya, simak terus videonya ya sahabat YouTube. Nah sahabat YouTube, di H-1 atau tepatnya di tanggal 13 Februari tahun 2024 sebelum pemilu dilaksanakan di tanggal 14 Februari. Nah di hari ini untuk bantuan yang dicairkan secara tunai yang lewat PT Pos Indonesia sudah dihentikan sementara. Namun nanti akan dilanjutkan proses penyalurannya setelah pemilu atau setelah tanggal 14 Februari tahun 2024. Hal tersebut menyusul adanya beberapa informasi yang disampaikan oleh pihak PT Pos Indonesia ataupun dari pihak penyelenggara bantuan sosial seperti Badan Pangan Nasional yang menginformasikan untuk bantuan sosial ini sebelum pemilu dihentikan sementara. Sebagai contoh, untuk penyaluran bantuan pangan beras 10 kg mulai dari tanggal 8 hingga tanggal 14 Februari tahun 2024, proses penyalurannya dihentikan sementara atau di stop sementara karena untuk menghormati kegiatan pemilu tersebut. Namun nanti proses penyalurannya akan kembali dilanjutkan setelah pemilu. Tentunya ada yang menjadwalkan di tanggal 15 Februari, ada yang menjadwalkan di tanggal 16 Februari, jadi tergantung daerahnya masing-masing ya sahabat itu. Nah pada video kali ini kita telah merangkum ada 4 bantuan yang positif akan dilanjutkan proses pencairannya setelah pemilu. Yang pertama tentunya adalah bantuan PKH Program Keluarga Harapan tahap pertama alokasi Januari, Februari, Maret yang lewat PT Pos Indonesia. Jadi yang lewat PT Pos Indonesia itu disalurkan per 3 bulan sekali ya sahabat itu. Nah proses penyalurannya sebenarnya sudah dimulai sebelum pemilu. Namun karena untuk menghormati kegiatan pemilu tersebut, menghormati di hari tenang, maka proses penyalurannya dilakukan di kantor pos cabang di setiap daerah ya sahabat itu. Itu yang dilakukan proses pencairannya sebelum pemilu. Nah, adapun apabila ada KPM yang masih belum terbayarkan bantuan PKH-nya, oleh pihak PT Pos Indonesia akan dibayarkan setelah pemilu, dan karena proses penyalurannya itu setelah pemilu, maka nanti akan ditempatkan di titik komunitas seperti di kantor desa atau di kantor kelurahan. Sebagai contoh di wilayah kami di Kabupaten Banyuwangi di Kecamatan Moncar itu proses penjadwalannya ada di tanggal 20 Februari tahun 2024 dan proses pembayarannya dilakukan di titik komunitas yaitu di kantor desa. Nah itu sebagai contoh perbedaan antara yang dicairkan sebelum pemilu dengan yang setelah pemilu ya sahabat itu. Jadi bisa dipahami ya. Jadi ini sudah positif untuk bantuan PKH per 3 bulan alokasi Januari, Februari, Maret yang dicairkan lewat PT Pos Indonesia akan dilanjutkan setelah pemilu.
Untuk jadwal penyalurannya ada yang dimulai di tanggal 15, ada yang dimulai di tanggal 16. Jadi kembali lagi tergantung daerahnya masing-masing. Kemudian bantuan kedua yang positif juga lanjut cair setelah pemilu, tidak lain adalah bantuan BPNT alokasi 1 bulan Januari tahun 2024 yang lewat PT Pos Indonesia. Jadi yang lewat PT Pos Indonesia antara PKH BPNT itu proses pencairannya dibersamakan. Sehingga apabila ada KPM yang masih belum terbayarkan bantuan BPNT-nya sebelum pemilu kemarin, maka akan dilanjutkan setelah pemilu tentunya. Ada yang menjadwalkan di tanggal 15, ada yang menjadwalkan mulai dari tanggal 16. Jadi tergantung daerahnya masing-masing. Untuk bantuan BPNT baik yang dicairkan lewat kartu KKS maupun PT Pos Indonesia, itu periode salurnya sama-sama 1 bulan ya, Januari tahun 2024 sebesar Rp200.000. Tapi kalau untuk bantuan PKH antara KKS dengan Pos itu berbeda. Kalau yang Pos per 3 bulan, kalau yang lewat kartu KKS per 2 bulan. Jadi bisa dipahami ya sahabat YouTube. Kemudian bantuan ketiga yang juga positif cair lanjut setelah pemilu adalah bantuan cadangan beras pemerintah berupa beras 10 kg. Seperti kalimat pembuka dari saya di video kali ini, bahwasanya untuk bantuan cadangan beras pemerintah dari pihak penyalur seperti Bappenas, Badan Pangan Nasional, ini mengatakan untuk menghormati pemilu, penyaluran bantuan beras dihentikan sementara mulai dari tanggal 8 hingga 14 Februari. Nah, setelah itu akan dilanjutkan proses penyalurannya. Ya, bagi daerah yang masih belum tersalurkan untuk alokasi bulan Januari akan disalurkan bulan Januarinya. Namun bagi daerah yang sudah tersalur untuk alokasi bulan Januarinya, maka akan disalurkan alokasi bulan Februarinya. Jadi bisa dipahami ya seperti itu. Namun yang menjadi catatan untuk penerima bantuan pangan beras 10 kg di tahun 2024, ini datanya diambil dari data P3KE, yaitu pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim ya sahabat YouTube, sehingga sumber datanya ini berbeda dengan penyaluran bantuan beras 10 kg di tahun 2023. Sehingga fenomena di lapangan banyak sekali penerima bantuan PKH BPNT yang tidak dapat. Toh kalau misalkan dapat itu atas nama kepala keluarganya, maka bisa disimpulkan si KPM tersebut masuk ke dalam data miskin ekstrim. Jadi bisa dipahami ya sahabat YouTube. Kalau misalkan ada nih penerima bantuan beras 10 kg di tahun 2024 ini, mungkin dari segi ekonomi, dari segi finansial mungkin sudah bisa dikatakan keluarga yang mampu, tapi kok masih dapat beras 10 kg, maka itu PR dari pihak Bappenas, PR dari pihak pemerintah daerah untuk mengupdate data P3KE, data miskin ekstrim tersebut agar sesuai dengan real kenyataannya. Nah, jadi itu ya sahabat YouTube, 3 bantuan yang dicairkan lanjut setelah pemilu. Dan yang terakhir, bantuan terakhir yang lanjut ataupun yang dicairkan setelah pemilu tidak lain adalah BLT mitigasi resiko pangan sebesar Rp600.000 pengganti dari BLT El Nino. Hingga video ini kita publikasikan untuk BLT mitigasi resiko pangan memang masih belum dicairkan oleh pemerintah melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia. Ada yang lewat pencairannya Pos, ada yang lewat kartu KKS. Namun yang jelas sasarannya adalah 18,8 juta keluarga penerima manfaat yang sumber datanya diambil dari data DTKS. Oleh sebab itu, buat para keluarga penerima manfaat, penerima bantuan BPNT murni ataupun KPM BPNT plus PKH, siap-siap saja setelah pemilu untuk BLT mitigasi resiko pangan akan mulai disalurkan. Namun untuk kepastiannya di minggu keberapa, tanggal berapa itu masih belum ada ya sahabat itu. Jadi bisa dipahami ya. Nah, kemudian informasi berikutnya terkait dengan ada yang mengabarkan BLT mitigasi cair bareng BPNT Februari sebesar Rp600.000 ditambah Rp200.000 sehingga totalnya Rp800.000. Apakah benar kabar tersebut? Jadi melalui video ini dari Bansos mengatakan kabar tersebut masih belum bisa dibenarkan karena dari pihak Kementerian Sosial Republik Indonesia masih belum ada informasi yang resmi terkait dengan BLT mitigasi risiko pangan akan digabung ataupun akan dibersamakan pencairannya dengan BPNT alokasi Februari tahun 2024. Karena per hari ini ketika kita ngecek di 6NG akun kami, untuk bantuan BPNT masih belum terupdate alokasi bulan Februarinya. Kemudian untuk BLT mitigasi resiko pangan ini juga masih belum terupdate. Jadi semuanya masih tanda tanya untuk proses pencairannya apakah dibersamakan atau tidak.
Yang jelas insya Allah nanti antara BPNT alokasi Februari tahun 2024 dengan BLT mitigasi resiko pangan, prediksi kami yang akan cair duluan adalah BLT mitigasi resiko pangan yang memang anggarannya sudah ada kurang lebih sekitar 11,25 triliun rupiah, dan insya Allah untuk aturan-aturannya itu sudah siap, jadi tinggal menyalurkan saja. Oke, sahabat YouTube, jadi itu ya informasi yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang jelas ketika nanti sudah ada perkembangan informasi lebih lanjutnya, pasti akan kita informasikan melalui channel Diari Bansos ini, apakah pencairannya nanti bareng dengan BPNT Februari atau cair sendiri-sendiri ya sahabat YouTube. Oke, itu informasinya, semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.